Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan nama saya Hilma Oleh Ramadan dengan NIM 2230103039 dan saya Mutiara Rahmatika dengan NIM 2230103051. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk kepada materi yang berjudul Rencana Pengembangan Program Kesiswaan dan Peserta Didik. Yaitu yang pertama, konsep dasar perencanaan pengelolaan peserta didik. Ada 3 yang meliputi, yaitu makna hakikat perencanaan program peserta didik. Ada perencanaan peserta didik di sekolah atau madrasah. Di antaranya, yang pertama merupakan bagian tak terpisahkan dengan manajemen sekolah atau madrasah. Yang kedua, tanggung jawab formal pada kepala sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab material pada wakasek kesiswaan. Yang keempat, melibatkan stakeholders atau guru atau komite dan lainnya. Lalu yang kedua, tujuan perencanaan program peserta didik, yaitu yang meliputi standar pengawasan. Gimana standar pengawasan itu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Untuk mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya satu kegiatan, maka mengetahui siapa saja yang terlibat struktur organisasi yang baik kualifikasinya maupun kuantitas. Lalu mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang terakhir, meminimalkan atau kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Bagaimana manfaat perencanaan program peserta didik? Yaitu meliputi standar pelaksanaan dan pengawasan. Lalu pemulihan berbagai alternatif terbaik. Lalu penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatannya. Lalu menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi yang ada di peserta didik atau di sekolah dan madrasah tersebut. Lalu, membantu pimpinan sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kita masuk kepada strategi perencanaan peserta didik. Dalam strategi perencanaan peserta didik ini, ada 3, yaitu yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yaitu, bisa diartikan sebagai penentuan jumlah ini akan tergantung pada daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Lalu yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Nah, menyusun program kesiswaan tersebut yaitu dengan menyusun program ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu visi dan misi lembaga pendidikan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Lalu minat dan bakat siswa atau peserta didik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, lalu anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Selanjutnya itu terakhir, mengelola dan informasi program kegiatan kesiswaan. Adapun itu yang meliputi yang pertama, informasi tentang potensi lulusan, informasi tentang dinamika pengembangan program, informasi tentang ketersediaan sarana prasarana, dan informasi tentang kemampuan pembiayaan mahat dalam kegiatan operasional. Baiklah, selanjutnya C. Fungsi dan mekanisme perencanaan peserta didik. Terdapat menjadi 6, yaitu pertama, forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi situasi pada masa depan. Ada 3 dimensi waktu yang diperhatikan, yakni dimensi kelampauan, dimensi kekinian, dan dimensi keakanan atau masa depan. Lalu selanjutnya 2. Establishing objective atau penetapan tujuan. Penetapan tujuan yakni suatu yang akan dituju dan dicapai. Tujuannya dapat dirinci jadi tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. 3. Polisi atau kebijakan.
Untuk mencapai tujuan, perencanaan rinci sebuah program kajian dengan menetapkan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dan bersifat mengikat atau secepat mungkin. Nah, mencapai tujuan. 4. Penentuan penyesuaian program apa yang sudah dilakukan dalam objektif dan policy. Menetapkan kegiatan sudah selesai. 5. Developing prosedur pengalaman prosedur atau developing prosedur untuk penghematan efektivitas dan keseragaman diusahakan sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan tertentu harus dilakukan dengan cara yang tetap sama dimanapun pekerjaan itu diselenggarakan. Terdapat beberapa langkah, yaitu A. Pembuatan skala prioritas. B. Mengurutkan kegiatan. C. Menyusun langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalamnya, yaitu A. Pembuatan skala prioritas. Terdapat faktor-faktor, yaitu pertama, seberapa jauh kegiatan tersebut memberi kontribusi bagi pencapaian target. 2. Seberapa jauh kegiatan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dilihat dari segi kebutuhan. 3. Apakah kegiatan tersebut mengikuti periode waktu tertentu, misalnya saja periode bulan dan tanggal. 4. Apakah dukungan tenaga, biaya, prasarana, dan sarananya bagi kegiatan tersebut cocok dengan waktunya. Lalu B. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. C. Pembuatan langkah-langkah. 6. Scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan, prioritaskan, dan langkahnya harus dijelaskan siapa pelaksananya. 7. Budgeting atau penganggaran. Penganggaran budgeting yaitu penyusunan anggaran belanja yang harus dilakukan oleh perencanaan dalam mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada serta menetapkan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan, yaitu pertama, mengalokasi biaya. Alokasi di sini adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Lalu kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya demikian perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Pada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber-sumber biaya yang termasuk sekunder. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam rencana pembiayaan, yaitu yang pertama, penentuan program sudah memikirkan pembiayaan. Permasalahan yang sering menyangkut biaya sehingga perlu memerhatikan biaya yang sifatnya terbatas. B. Hal yang terkait sumber dana setiap sekolah berbeda. Biaya dapat ditopang dengan tingkatan partisipasi masyarakat yang tinggi. C. Sekolah yang memerhatikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan. 8. Establishing and interpreting policy. Penetapan dan penafsiran kebijakan. Penetapan dan penafsiran kebijakan untuk menjamin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok. Seorang pemimpin menetapkan dan menafsirkan kebijakan-kebijakan tersebut. Baik, poin terakhir yaitu tentang optimalisasi kegiatan penyusunan rencana peserta didik. Ada 3, yaitu yang pertama, sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah, yaitu menurut Atkinson tahun 1965. Sedangkan menurut Yeager tahun 1945, sensus sekolah berarti pencatatan tiap-tiap tempat yang berada pada sisi sekolah. Berarti dapat disimpulkan sensus adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah
di suatu daerah atau area tertentu. Berdasarkan data dari hasil semua tersebut dapat digunakan untuk merencanakan layanan kepada peserta didik. Fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Sedangkan fungsi khusus sensus sekolah banyak dikemukakan para ahli sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang serta daerah mereka. Ada menurut Kelvin Grader tahun 1981 dalam Just Money et al. Fungsi khusus sekolah adalah sebagai berikut, yaitu ada panutan kebutuhan program sekolah, penentuan bidang school attendance, pemberian fasilitas transportasi, perencanaan program pendidikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, membuat persyaratan keadilan dan undang-undang kerja bagi anak, menyediakan fasilitas pendidikan, menganalisis kemajuan daerah sekolah setempat, mengadakan pendaftaran terhadap sekolah privat, dan mendapatkan informasi dari berbagai macam kesejahteraan masyarakat, yayasan, dan sebagainya. Lalu yang poin kedua yaitu ada ukuran sekolah dan kelas. Ukuran sekolah atau ukuran kelas ideal, ada rata-rata ukuran kelas, ada rasio murid dengan guru, ada daya tampung kelas dan sekolahnya, dan lainnya. Lalu yang poin ketiga yaitu kelas yang efektif. Kelas efektif kelas atau efektif kelas adalah suatu ukuran kelas yang efektif. Yaitu semakin kecil ukuran suatu kelas, semakin efektif, sebaliknya besar akan semakin tidak efektif. Tetapi ukuran kelas yang kecil meskipun efektif tidaklah efisien. Sebab semakin banyak kelas yang dibentuk dengan ukuran yang kecil berarti semakin tenaga, sarana, prasarana, dan biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya kelas besar akan lebih efisien meskipun tidak efektif. Adapun beberapa kerugian yang besar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu individualisasi pembelajaran terbatas. Yang kedua itu pembelajaran yang diberikan cenderung ceramah tanpa partisipasi dari peserta didik. Lalu hanya terjadi komunikasi lisan, partisipasi yang menyeluruh kepada siswa yang sangat kurang. Lalu kerja menulis kurang ditangani oleh guru, dan persiapan guru kurang oleh karena tanggung jawab mereka bertambah. Dan peserta didik tidak mengenal guru secara pribadi. Dan wawancara dengan orang tua peserta didik menjadi berkurang karena banyaknya jumlah peserta didik tersebut. Lalu peserta didik dapat mengalami atau memiliki kelainan yang akan kurang terkontrol. Dan terakhir yaitu pengembangan kurikulum tersendat-sendat, demikian juga pengembangan pengajarannya. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.